Kalian mau ke Eropa, tapi bingung pilih negara yang mana antara Polandia, Slovakia, Hungaria, dan Rumania. Ayo simak video ini sampai akhir, jangan di skip biar nggak gagal paham, tetap di Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Bagi yang baru join channel Wawan Kelayapan, diklik dulu tombol subscribe-nya di sini dan juga dinyalain tombol loncengnya biar kalau ada update terbaru dari aku teman-teman selalu dapat notifikasi. Dan jangan lupa juga di follow Facebook aku di Wawan Kelayapan, juga IG di Wawan Kelayapan. Ntar kalau mau tanya-tanya atau sharing-sharing, pokoknya apapun lah, curhat juga boleh, langsung kontak aja, jangan malu-malu. Ntar kalau aku sempat pasti aku balas ya guys ya. Gitu dulu basa-basinya. Ini langsung mau ke pokok pembahasan. Bagi teman-teman yang bingung mau ke Eropa tapi pilih yang mana, ini aku sediain video untuk komparasinya, untuk perbandingannya, mulai dari proses, biaya, terus gaji, pajak, dan benefit-benefit yang bisa didapatkan di negara-negara ini ya. Ini fokusnya ke 4 negara ini dulu. Ini sebenarnya juga ada Eropa yang buka lagi, tapi ntar aku bahas ya. Ini yang fokus ke 4 ini aja dulu ya guys, yang paling banyak dicari menurutku ya. Oke. Negara mana aja ini ya? Polandia, Rumania, Slovakia, dan juga Hungaria ya guys. Wah, seru ini pasti. Tahun lalu aku udah pernah bikin, tapi Romania belum aku masukin. Kali ini aku masukin karena Romania kan udah masuk Schengen. Pokoknya negara Schengen yang tak review, oke? Nah, terus ini yang mau mana dulu yang dibahas? Nah, ini ya namanya negara, tiap negara pasti ada plus minusnya ya guys. Ya, jadi ya pokoknya pilihan tetap ada pada kalian sendiri. Aku cuma bantu untuk menjernihkan pikiran kalian untuk pilih negara mana dengan plus minusnya dan resiko-resikonya dan bagaimana ya. Yuk kita bahas satu persatu ya guys. Ini mau bahas dari segi apa dulu guys? Oke ya, aku bahas dulu dari gaji. Nah, pasti kan orang merantau ke luar negeri pasti nyari yang gaji. Jadi ini pertama aku bahas dulu masalah gaji ya. Nah, ini kalau dari segi gaji, ini namanya ya, umumnya, secara umum ya. Ini yang pertama itu ini UMR sebelum dipotong pajak ya. Jadi ini upah minimum rata-rata sebelum dipotong pajak. Nah, itu untuk Hungaria untuk tahun ini per 2025 itu 290.000 foreign atau setara sekitar ya. Kurs sekarang itu 13 juta sekian. Terus ini yang aku urutin yang paling rendah ya sampai ke yang paling tinggi. Terus untuk di urutan kedua itu ada Rumania di 4.050 RON. Untuk kurs saat ini 3.600 atau setara dengan 14,5 juta, sekitar segitu ya. Kalau Hungaria tadi 13,3 juta, nah Rumania 14,5 juta, terpaut 1,2 juta. Ini kurs saat ini ya. Terus untuk Slovakia itu ada di peringkat ketiga, itu 816 euro, kurs sekitar 18,500 atau setara sekitar 15 juta. Nah, yang paling tinggi itu Polandia guys. Polandia itu sekarang 4.666 zloty. Kurs sekarang itu sekitar 4,3, 4.300 rupiah ya. Atau setara sekitar 20 juta rupiah. Nah, itu. Ya, nah, dari segi gaji Hungaria paling rendah. Kedua Rumania, Slovakia, dan terakhir Polandia yang paling tinggi. Nah, ini yang kedua dari sektor pajak. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman itu untuk gaji bisa juga dicek per satu-satu, ada di videoku ya. Ntar mau nyari yang gaji yang negara mana itu ada penjelasannya yang lebih lengkap. Ini cuma aku ambil singkat-singkatnya aja. Pajak juga sama, ntar di tiap negara ada perincian pajaknya gimana ya guys. Nah, ini ya sektor pajaknya ini mulai dari Slovakia yang paling rendah. Yang pertama itu Slovakia ada di 32,4%. Nah, ini Slovakia paling rendah.
Terus yang kedua ada di Hungaria di posisi kedua, itu ada di 33,5%. Nah itu. Terus untuk pajak di posisi ketiga itu ada Polandia di 34,7. Ya ini sebenarnya selisihnya dikit-dikit ya guys. Dan yang paling tinggi itu Rumania guys. Di posisi keempat itu Rumania dengan pajak 35%. Itu aja udah paling tinggi di antara 4 ini ya kan. Dan masih ditambah lagi 10%. Jadi pajak Rumania itu 35 plus 10%. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa cek aja di videoku sebelumnya guys. Ngeri lah guys. Paling tinggi ini pajaknya. Itu urutannya. Nah, terus apa benefit yang bisa diambil dari negara-negara ini ya guys untuk keuntungannya kalau kita kerja di situ. Nah, ini untuk benefitnya untuk pengembalian pajak. Nah, ini yang mana dulu guys ya. Untuk posisi teratas aku taruh Slovakia. Karena Slovakia pengembalian pajak untuk anaknya itu paling tinggi. Pengembalian pajaknya itu di antara yang lain pengembaliannya paling tinggi, paling mantep. Nah, itu yang bisa jadi pilihan utama untuk yang udah berkeluarga dan punya anak. Nah, itu Slovakia. Yang kedua, nah itu ada di Polandia. Karena walaupun emang pengembalian pajaknya nggak setinggi Slovakia, tapi juga masih lumayan ada pengembalian pajak ya guys. Yang ketiga, Rumania. Rumania itu ada pengembalian pajak, tapi emang syaratnya susah karena anaknya harus tinggal di Rumania. Tapi masih mending ada pengembalian pajak ya guys. Dan yang paling bontot yang terakhir itu Hungaria. Kenapa guys? Karena pengembalian pajak anaknya udah dihapus per 1 Januari 2025 ini. Jadi emang udah nggak ada ya untuk per tahun ini. Sedih pokoknya guys. Jadi emang kalau dulu-dulu itu ada, tahun-tahun lalu ada. Per 1 Januari 2025 ini udah dihapus. Jadi untuk pengembalian pajak untuk Hungaria udah nggak ada. Makanya untuk yang kalau untuk yang bujang atau nggak punya anak sih bebas mau pilih 4 negara ini, nggak ada benefitnya tambahannya. Tapi untuk punya anak, nah itu yang paling atas itu Slovakia ya guys. Yang lain-lainnya menyusul gitu guys ya. Nah itu untuk dari segi benefit yang dari pajak ya. Ini untuk segi proses. Nah, untuk segi proses mana yang paling mudah, mana yang paling sulit ya. Karena emang ini juga berpengaruh dari kita proses kan, pengaruh terbang apa enggak kan juga jadi pertimbangan biasanya ya kan. Ini yang paling mudah dulu. Nah, ini menurutku pribadi ya guys. Jadi emang ini dari hasil riset juga tanya ke teman-teman. Jadi mungkin berbeda di lapangan, ada perbedaan di lapangan, jadi nggak bisa disamakan pengalaman yang satu dengan yang lain. Jadi ini cuma menurut pendapatku dan beberapa cerita dari teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk proses paling gampang menurutku itu yang pertama itu Hungaria. Karena rata-rata Hungaria itu prosesnya sekitar 3 bulan rata-rata ya guys. 3-6 bulan, tapi jarak yang sampai 6 bulan rata-rata itu 3 bulan. Itu prosesnya rata-rata segitu. Tapi emang untuk saat ini 2025 juga ada kendala karena baru dibuka kemarin sempat ditutup untuk Januari, terus dibuka lagi kemarin, tapi baru beberapa sektor belum full. Tapi secara umum Hungaria paling mudah. Nah, yang kedua itu menurutku Rumania. Rumania juga prosesnya sama antara 3-6 bulan. Prosesnya nggak begitu ribet ya menurutku dari cerita teman-teman yang udah berangkat ke Rumania. Terus yang ketiga itu Slovakia. Kenapa Slovakia aku taruh ke posisi 3? Karena prosesnya rata-rata itu di atas 3 bulan. Itu yang pertama untuk lama prosesnya. Dan rata-rata itu setelah sampai di Slovakia itu ada interview dan tes lagi. Jadi kalau nggak keterima belum kerja. Terus juga untuk kalau udah sampai di Slovakia itu harus nunggu TRC jadi baru bisa kerja. Nah, kalau di sini itu kita langsung kerja untuk di Hungaria. Kenapa di Hungaria yang pertama itu karena kita di sini langsung kerja. Di Rumania juga menurut kemarin yang narasumber juga langsung kerja. Jadi nggak nunggu-nunggu lah ya. Nggak ada interview ulang, nggak ada ini itu. Jadi yang pertama Hungaria, yang kedua Rumania, yang ketiga Slovakia. Nah, untuk lebih jelasnya untuk Slovakia itu udah aku buatin video terpisah. Kenapa susah untuk ke Slovakia dan
gimana-gimananya ada di video yang lain ya. Terus yang paling susah itu Polandia itu. Kenapa di posisi terakhir? Karena Polandia itu paling cepet, setahuku itu 6 bulan itu pun jarang. Rata-rata di atas 8 bulan. Rata-rata setahun. Setelah prosesnya lama, dapat TRC-nya pun lama guys. Jadi itulah kenapa aku taruh paling bawah, karena kalau kita mempertimbangkan prosesnya lama apa enggak, ntar sampai sana dapat TRC-nya lama apa enggak, itu yang paling susah itu Polandia. Gitu ya guys. Ini terus dari segi pertimbangan proses ya, ini dari segi biaya. Ini untuk segi biaya sebenarnya juga gimana ya guys, agak gampang-gampang susah untuk menilainya. Karena aku memang paling banyak tahunya kan Hungaria, jadi Hungaria sama Poland lah ya yang paling banyak tahu. Jadi mungkin ini kurang gimana ya, kurang valid lah, tapi ini aku share aja. Nah, yang pertama itu emang Hungaria. Kenapa Hungaria? Karena Hungaria itu ada beberapa yang gratis, nggak banyak tapi ada, jadi full free itu ada. Nggak potongan nggak apa-apa, tapi full free gratis itu ada di Hungaria, untuk ke Hungaria. Terus ada juga yang masih harga belasan juta, tapi emang susah ya, untuk gratis sama belasan juta itu susah. Terus 20-30 juta juga ada. Yang paling mahal di Hungaria itu setahuku 60-70 lah, itu yang paling mahal. Tapi emang itu pun ya PT-nya ya lumayan terkenal sebenarnya guys, tapi nggak usah aku sebutin nama PT-nya ya. Itu biaya yang paling tinggi. Nah terus untuk Slovakia, untuk yang kedua maksudnya kok Slovakia, yang kedua itu Rumania itu ada juga yang gratis, tapi emang setahuku baru khusus skill ya, skill builder itu ada yang gratis. Terus biayanya misal pun nggak gratis juga, kemarin yang aku tanya itu sekitar 30-40 juga ada, di bawah 60 lah rata-rata. Jadi itu untuk biaya yang kedua itu Rumania. Nah untuk yang ketiga itu Slovakia itu rata-rata di atas 30, itu pun jarang. Yang paling banyak itu 40 ke atas rata-rata ya. Ada yang 60, 70 juga ada. Tapi nyari yang 30 ke atas itu susah. Kalau 40-an masih ada lah. Kalau 60-an paling banyak segitu harganya ya. Dan yang paling akhir itu Polandia. Kenapa Polandia guys? Karena Polandia setahuku ini yang proses PT ya, yang paling murah itu 40 sekian juta lah. Itu pun cuma satu PT sampai saat ini yang aku tahu. Terus yang rata-rata itu yang lain itu antara 60 sampai 75. Nah itu kebanyakan itu 60 sampai 75 dengan proses yang panjang, dengan proses yang kalian tempuh yang sampai setahun 8 bulan juga butuh biaya lain biasanya, jadinya membengkak. Bahkan ada yang pernah cerita itu habis sampai 120-an juta. Worth it nggak guys sama gajinya ya, kalian bisa pertimbangin sendiri lah ya. Wes panjang videonya. Jadi ya itu poin plus dan minusnya untuk teman-teman buat pertimbangan mau pilih negara Eropa yang mana gitu guys ya. Jadi untuk pertimbangannya, kalau mau cepat pilih negara mana, kalau mau gaji besar tapi lama ya silahkan. Kalau mau yang susah ya pilih yang mana. Pokoknya tergantung diri kalian sendiri. Kalau kalian oke lah aku mau lama yang penting gajinya gede ya silahkan. Kalau aku mau cepet lah yang penting cepet berangkat ya silahkan. Jadi pilihannya ada di Anda sendiri. Tapi kalau mau tanya-tanya, mau sharing-sharing atau mungkin mas enaknya pilih ini apa ini ya, silahkan japri aja, ntar aku kasih tahu, maksudnya kasih saran lah yang setahu aku aja gitu guys ya. Semoga membantu video ini untuk pilihan yang masih bimbang dan ragu untuk ke Eropa. Semoga bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman yang membutuhkan. Sekian dulu dan assalamualaikum.